Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luziana Sanchez dengan NPM A1G 021019 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1D dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adeng Fadila SSI MSI serta asisten dosen Kak Randi Julian Saputra. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan website yang telah saya buat sebelumnya, yaitu website yang bertemakan profil perusahaan. Sebelum masuk ke dalam website yang telah saya buat, terlebih dahulu saya memasukkan nama pengguna atau username serta kata sandi yang telah dibuat. Baiklah, setelah login, maka kita akan diarahkan ke menu dashboard. Dalam dashboard ini terdapat beberapa menu, di antaranya yaitu post, media, laman, komentar, WooCommerce, produk, analis, pemasaran, Elementor, template, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, Orbit Fox, pengaturan, serta ada pilihan persempit menu. Baiklah, misalnya pada menu post. Menu post merupakan menu yang digunakan karena fungsinya yang bisa menambah artikel postingan, kategori, serta tag. Submenu tambah baru merupakan submenu untuk membuat postingan baru. Submenu kategori merupakan submenu yang berfungsi untuk mengelola daftar kategori, seperti membuat kategori baru, mengedit, atau menghapus kategori lama. Submenu tag merupakan submenu yang fungsinya hampir sama seperti kategori, namun bagian yang dikelola hanya sebatas tag. Baiklah, menu selanjutnya yaitu menu laman. Menu laman sejatinya hampir mirip seperti menu post. Akan tetapi, bagian laman atau page biasanya khusus ditujukan untuk halaman statis seperti kebijakan privasi, tentang kami, kontak, dan disclaimer. Submenu pada bagian laman ada dua, yaitu semua laman dan tambah baru. Semua laman merupakan submenu yang berfungsi untuk melihat daftar laman secara keseluruhan, baik masih bersifat draft atau sudah lama publis. Tambah baru merupakan submenu yang berfungsi untuk membuat laman baru jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Menu selanjutnya yaitu tampilan. Tampilan ini merupakan menu favorit pengguna karena fungsinya yang sering digunakan untuk merubah tema website. Berikut merupakan daftar submenu penting yang perlu diketahui dari menu tampilan ini. Di antaranya yaitu tema, sesuaikan, widget, menu, tajuk, latar belakang, Hestia option, dan penyunting tema. Menu tema merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur tema. Bisa untuk mengupload, menghapus, atau memilih dari daftar template yang disediakan pihak WordPress. Sesuaikan berfungsi untuk mengotak-ngatik tampilan website secara live tanpa perlu masuk ke source code. Widget merupakan submenu yang bisa dimanfaatkan untuk mempercantik dan memperkaya bagian sidebar, footer, dan terkadang juga header. Menu berfungsi untuk membuat menu yang ditampilkan di bagian header dan footer. Untuk mengatur tampilan atau tema pada WordPress, pada sidebar, klik tampilan dan pilih tema. Banyak tema yang disediakan gratis oleh WordPress. Menu selanjutnya yaitu plugin. Plugin merupakan fasilitas tambahan yang membuat website berbasis WordPress menjadi semakin bertenaga. Pada menu plugin terdapat submenu, di antaranya itu plugin terpasang,
tambah baru, dan penyunting plugin. Plugin terpasang berfungsi untuk melihat daftar plugin yang sudah terpasang di website. Tambah baru bisa digunakan jika ingin memperkaya fitur website dengan menambah plugin yang lebih beragam. Penyunting plugin merupakan submenu yang biasa dimanfaatkan oleh developer untuk melakukan kustomisasi dengan kode PHP dan CSS. Selanjutnya yaitu menu pengguna. Menu ini adalah tautan yang sangat bermanfaat untuk mengakomodir kebutuhan jika memiliki banyak penulis atau karyawan yang mengatur konten. Ada 5 level peran pengguna yang bisa disetting secara berbeda. Di antaranya adalah administrator, editor, penulis, kontributor, dan pelanggan. Untuk mengatur pengguna yang dapat mengakses login admin, administrator dapat menambahkan atau menghapus pengguna pada menu pengguna yang ada pada sidebar, seperti yang dijelaskan pada login. Pada website ini, saya mengatur 3 pengguna, yaitu editor, administrator, dan pelanggan. Dalam menu pengguna ini terdapat beberapa subtema, diantaranya yaitu yang pertama subtema semua pengguna, yang kedua tambah baru, dan yang ketiga yaitu profil. Menu selanjutnya yaitu komentar. Seperti namanya, menu ini tidak lain berfungsi untuk membuka akses komentar yang dikirimkan melalui postingan. Ada beberapa kategori yang bisa digunakan untuk memfilter komentar, yakni tolak, setujui, tandai sebagai spam, dan pindah ke tempat sampah. Admin juga dapat melihat, menyetujui, dan menolak komentar pada menu komentar. Jika komentar disetujui, maka semua pengunjung dapat melihat komentar. Jika tidak, maka hanya admin yang dapat melihat komentar tersebut. Menu selanjutnya yaitu menu analisis. Pada menu analisis ini terdapat beberapa submenu, diantaranya yaitu ikhtisar, produk, pendapatan, pesanan, variasi, kategori, kupon, pajak, unduhan, stok, dan pengaturan. Bagian analisis ini berfungsi untuk menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Misalnya di sini saya membuka submenu pendapatan. Pada submenu pendapatan ini terdapat beberapa hal seperti penjualan kotor, pengembalian, kupon, penjualan bersih, pajak, pengiriman, dan total penjualan. Juga terdapat rentang tanggal, di mana rentang tanggal ini dapat dipilih seperti ini. Kemudian juga terdapat deskripsi-deskripsi pendapatan dari produk yang dihasilkan. Seperti ini. Setelah mengklik tombol Home, maka akan dialihkan kepada interface profil perusahaan, di mana pada bagian interface ini terdapat nama perusahaan, yaitu perusahaan teh terbaik, slogan perusahaan, yaitu hidup sehat dengan alami, kemudian banyak informasi-informasi tambahan mengenai perusahaan, seperti prinsip, dan hal yang akan diberikan, kelebihan, produk, profil produk,
serta profil pengurus perusahaan. Kontak person, serta barbar yang dapat diklik untuk memenuhi informasi-informasi yang ingin dicari terkait dengan profil perusahaan atau terkait dengan perusahaan teh terbaik ini. Pada interface profil perusahaan ini, jika mengklik menu keranjang, halaman keranjang ini merupakan halaman yang menyimpan pesanan. Halaman ini selanjutnya dapat mengatur jumlah pesanan yang akan dipesan. Untuk membayar, pengguna dapat melakukan lanjutkan checkout. Halaman checkout ini merupakan halaman yang digunakan pada para pembeli untuk melakukan proses pemesanan dan pembayaran. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang website yang telah saya buat sebelumnya, yaitu website yang bertemakan profil perusahaan, di mana perusahaan yang telah saya buat yaitu perusahaan T terbaik. Terima kasih, semoga informasinya dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.